Baca, hari ini kembali lagi bersama aku Andini di Behind the Book Podcast. Hari ini aku bersama dengan Fania. Hai. Fania adalah penulis yang paling imut di bukunya tentu saja. Oh iya. Karena kecil, karena masih kecil. Emang paling kecil? Iya. Yang lain kan biasanya kuliah atau udah kerja bahkan. Malah ada yang udah agak-agak tua juga gitu kan. Nah, kamu masih muda masih nih, bocil. masih kicik jadi dia. Nah, hari ini kita bakalan bahas tentang buku juga. Nah, kebetulan kan Fania baru launching buku yang katanya Cemara, tapi udah beberapa bulan lalu ya. 6 bulan yang lalu nggak sih? 6 bulan yang lalu. Oh iya ya, udah 6 bulan yang lalu. Gak kerasa banget. Padahal waktu itu aku datang buat first readingnya kan. 7 bulan yang lalu. Gak kerasa kan? Gak kerasa banget, sumpah. Ternyata udah, berarti 7 bulan yang lalu tuh tahun lalu dong? Iya. Tahun lalu ya? Oh my Dan god. kita itu kayak ngobrol gara-gara nyambung Seventeen gak sih? Ah iya benar, sama Kiki juga ya waktu itu. Iya, ada kunet TikTok juga waktu itu kebetulan. Nah, hari ini kita bakal ngomongin yang katanya Cemara, sebuah buku yang emang Fania tulis, isinya seperti diary ya. Yes. Diary masa lalu. Nah, sebelum itu aku mau nanya dulu, Fania sekarang kesibukannya apa nih? Kalau aku sekarang kesibukannya agak pengangguran ya kalau. Semi Iya, pengangguran ya. Udah lulus kan. Benar, udah aku lulus. kuliah belum masuk juga kan. Betul. Baru masuknya kan Agustus aku. Jadinya ya udah keliling aja. Aku nonton waktu kamu yang react SNBP. betul. Lucu banget ya. Lucu banget dan itu excited banget ya sih. Soalnya kayak itu suatu hal yang unexpected gitu loh. Deg-degan gak waktu itu? Deg-degan banget sih. Deg-degan banget. Aku ikut seneng karena waktu nonton kayak oh my god. Aku kan lihatnya waktu kamu masih itu ya, masih SMA ya. Ngeliatnya masih SMA, terus tiba-tiba sekarang udah mau kuliah. Oh my god. Banyak yang bilang kayak aduh bertumbuh bareng gitu. Oh iya ya, ada yang bilang dulu kayak masih pakai baju putih biru yang kayak jalan-jalan depan sekolah, sekarang udah enggak gitu. Sekarang udah pakai baju bebas. Sekarang pakai baju bebas ya. Oh, keterima di Unair ya? Iya, Unair kan komunikasi. Ilmu komunikasi. Aku juga ada sama komunikasi. Komunikasi Pride teman-teman. Kamu berarti belum ada penjurusan ya nanti ya kalau misalkan negeri ya? Kayak semester 3 atau 4 semester gitu 3. Oke, tapi kalau misalkan nanti masuk ilmu komunikasi mau masuk jurusan apa? Aku sih pengen ke jurnalis ya, yang jurnalis gitu-gitu. Ikut ya, Bunda? Iya. Ikut Bunda, tapi jejak cocok Bunda juga kan. betul. Aja. Nah, kamu jurnalisnya, aku broadcastingnya kebetulan. Nah, pas banget. Udah lagi tuh bias kita juga ya. Mirip-mirip lah. Mirip-mirip lah, deket ya, deket. Satu tim lah. Betul. Nah, tadi udah ngomongin tentang kesibukan Fania yang sekarang katanya semi pengangguran karena baru aja lulus, terus belum ada kegiatan lagi ya selama berapa bulan nih? Untuk sekarang sih belum ya, tapi Juni mau summer school. Oh, di Korea. Wow, menarik banget dong. Jodoh. Salamin titip salam buat Jojo. Jojo kayak kenal banget, kayak akrab. Itu nanti aku kalau misalkan kamu ke Korea terus habis itu ketemu sama mereka, udah pasti aku mau titip salam tentu saja. Boleh. Langsung aku deketin gitu. Aduh, jadi ngomongin bias ya. Aduh takut. Nah, kita kayaknya bakal move on nih. Ngomong yang agak-agak serius tapi santai, ngomongin soal buku nih. Awalnya Fania nulis yang katanya Cemara itu kira-kira dari mana, kayak idenya dari mana? Selain itu karena pengalaman pribadi dan itu kayak diary kamu waktu kecil kan? Kalau aku mulai nulisnya awalnya sebenarnya aku nggak kepikiran buat nulis ceritaku sendiri. Oh iya. Aku kepikiran buat nulis novel. Karena kan aku suka nulis dan suka nge-podcast kan. Jadi sekalian aja buat novel. Tapi I feel like kok enggak kayak aku banget gitu. So, orang-orang tuh selalu ngira aku tuh orang yang kalau di Surabaya ya, back there in Surabaya, aku tuh dilihat sebagai orang yang diam, mukanya sedih mulu. Emang iya ya? Padahal ceria-ceria aja. Iya, tapi kalau diem gitu, kalau diem di sekolah itu kayak orang yang sedih. Kenapa kamu nggak apa-apa? Enggak, kamu kayak sedih. Terus kayak ya udah, gimana ya cara membuat buku ini melekat gitu. Terus aku tuh juga waktu kecil kayak merasa beda sendiri dari temanku. Oh iya. Karena keluarga aku kan nggak
cemara, seperti yang betul. lain. Dan aku harus melewati fase-fase itu yang menurut aku dulu itu susah banget, dan sekarang karena aku sudah ikhlas 100%, jadi kayak rasanya udah kayak angin berlalu aja. Tapi aku nggak mau ngilangin cerita itu dalam kehidupanku, karena menganggap kan ceritanya pelajaran ya. Betul. Walaupun itu sebuah luka, dan memang luka itu nggak bisa 100% hilang. Jadi aku mau nganggap itu sebagai kayak ini yang kamu harus pegang di hidupmu, karena we never know ke depannya akan terjadi seperti itu kepada diriku atau kepada orang lain yang dekat dengan aku. Jadi seenggaknya aku bisa bantu orang lain, dan dari situ aku memutuskan untuk menulis buku. Tapi nggak semua orang kan suka baca buku ya. Betul. Dan aku pengen semuanya enjoy dengan gampang, jadinya aku nulisnya dalam versi diary. Biar kayak seenggaknya orang yang suka baca itu bisa lebih mudah untuk membaca gitu. Dan aku kan kasih kayak warna-warna gitu. Betul, warna-warni di dalamnya. Terus ada doodle-doodle. Aku fun fact benar. Doodle-nya itu kamu yang bikin atau bukan? Aku. Kamu yang bikin? Iya. Oh my god. Jadi kayak itu gambarku. Aku tuh selalu waktu kecil gambar diriku tuh selalu pakai baju pink, karena aku nganggapnya princess tuh kayak yang cantik gitu kan, warna pink. Terus habis itu aku suka doodle-doodle yang kayak pesawat, awan gitu. Dan aku nambahin doodle kenapa? Karena menurut aku masa kecilku adalah masa yang tidak bisa dibahagiakan, gak bisa aku anggap sebagai masa bahagia. Dan tau gak sih yang itu kekurangan kenangan masa kecil apa sih namanya? Apa namanya? Kenangan masa childhood apa? Pokoknya kayak aku kehilangan childhoodku. Jadi biar aku bisa kayak kembalikan childhoodku dan merasakan seperti anak-anak kembali, aku tambahin doodle. Biar orang-orang yang juga rindu dengan masa kecilnya, yang mungkin masa kecilnya gak terlalu bahagia seperti aku juga, bisa merasa kebahagiaannya sebagai anak kecil lagi gitu. Oh my god. Sebentar. Jujur waktu kamu cerita tadi aku sebenarnya merinding gitu. Serius. Terus kayak wow, ternyata pengalaman yang menurut kamu kan kalau dulu kan itu jatuhnya luka ya. Kalau sekarang karena sudah sembuh 100%. Yes. 100%. Jadi kayak bisa menginspirasi teman-teman juga, kayak mungkin banyak orang yang mengalami hal yang sama gitu kan, kita nggak pernah tahu keadaan keluarga orang seperti apa. Jadinya mungkin bisa ngerasa relate sama Fania nanti. Dan aku kayak bisa membantu mereka kembali gitu. Seenggaknya ada temennya juga untuk mereka, buat mereka yang ngerasa sendirian. Karena dulu aku juga ngerasa kayak aku sendirian nih kayaknya, padahal enggak. Apalagi di lingkungan kamu yang tadi kamu bilang kamu merasa beda sama yang lain karena benar-benar teman-teman itu kayak yang ke sekolah bareng papa sama mamanya bareng gitu, dan aku kayak nggak pernah ngerasain tuh. Jadi aku pengen menjadi teman untuk teman-teman yang ngerasa seperti itu gitu. Oke. Nah tapi setelah menerbitkan buku yang katanya Cemara ini, walaupun bentuknya diary dan juga kamu meletakkan ya, menorehkan pengalaman kamu di buku itu. Sekarang gimana perasaannya di penulis? Do you enjoy it? I enjoyed being a writer since day one, karena aku tuh tipe anak yang aku tuh lebih bisa bercerita dalam tulisan daripada dalam kata-kata langsung. Kayak pernah gak sih otak itu udah tahu mau mikirin apa, tapi mulut tuh gak bisa ngomong ya. Kayak entah ada yang ditahan atau apa aku gitu ya. Salah, aku takut pendapat orang lain. Tapi kalau tulisan itu kayak aku ngerasa indah aja, ngerasa nyaman, karena aku tidak harus mengeluarkan effort dalam suaraku, tapi otakku tuh tetap berjalan untuk mengungkapkan apa yang kuinginkan. Jadi I enjoy being a writer since day one gitu. Oke. Berarti selama proses penulisan yang katanya Cemara ini kamu enjoy banget, apalagi karena itu pengalaman pribadi ya. Tapi ada nggak part-part yang kayak bikin, karena itu pengalaman dan juga dulu kan sempat menjadi luka gitu, kamu sempat kayak aku nggak kuat nih? Sempat sih. Itu waktu chapter keempat dan terakhir. Makanya itu jeda yang paling kayak 3 hari tuh gak bisa nulis, karena aku masih gak yakin sama diriku. Sebenarnya kalau buku ini keluar dan orang lain baca, aku kuat gak sih nanggepin konsekuensi orang-orang yang kayak, dia itu sebenarnya apaan sih? Dia itu kok pakai pengalamannya sendiri untuk misalnya for cloud, atau kenapa sih dia nggak ngerasa kasihan dengan orang tuanya? Dia kan bongkar aib keluarga yang menurutku sebenarnya bukan aib, tapi kayak
everyone can happen gitu, everyone can feel it sebenarnya. We never know orang itu bakal ngerasain langsung atau ngerasain waktu ngeliat orang lain. Jadi awalnya keberatannya di situ, apalagi ngeliat ceritaku yang kayak, aduh aku tuh sebenarnya siding on one position gak sih? Aku kan harus adil untuk dua-duanya juga. Betul. Pastinya. Jadi paling susah adalah ketika aku tuh takut dengan omongan orang lain atas ceritaku sendiri, padahal tuh pengalamanku sendiri gitu. And it's it's my right to tell everyone about my story, dan aku juga menceritakan ceritaku buat menjadi teman-teman yang merasakan seperti aku juga. Jadi awalnya pasti ada rasa takutnya, tapi endingnya I'm here and I'm happy with my choice gitu. Karena sekarang kalau misalkan dipilih, kan Fania tuh kan aktif jadi content creator, jadi podcaster juga, terus sekarang bisa jadi penulis juga. Tapi dari 3 ini yang sudah kamu jalani, lebih paling enjoy yang mana? Ini aku jujur ya, jujur boleh. Jujur. Aku tuh paling enjoy. Jadi penulis sama podcaster itu kayak in the same level. Itu tuh di atasnya jadi vlogger, content creator gitu. Oke. Kenapa? Karena since day one aku jadi content creator, itu sebenarnya aku isi IG aku tuh nulis puisi, baca puisi, dan memang dasarnya aku suka seperti itu. Dan aku nggak tahu ya, ini aku tuh menurutku kehidupanku tuh sangat-sangat, aku pengen nganggapnya private gitu. Jadi kayak nggak tahu ya, jatuhnya kayak nge-gatekeep dari orang lain. Cuman aku kayak nyaman banget dengan kehidupan itu. Aku nyaman banget dengan kehidupan kayak menulis di balik layar, orang-orang mencintai aku dan karyaku. Betul. Gitu. Bukan berarti aku nggak suka jadi vlogger ya, bukan berarti aku nggak akan nge-vlog ya. Bukan berarti nggak suka. Tapi kalau ketika aku capek, opsinya untuk beristirahat, menulis itu bisa menjadi opsi. Tapi nge-vlog itu bukan jadi opsi. Betul, karena nge-vlog butuh energi. Yes. Terus butuh apalagi kalau itu depan kamera ya, kita harus dandan. Dan harus terlihat ceria gitu. Betul. Biar orang juga mau kayak jadi ceria nonton vlog kita juga kan. Benar. Karena kalau misalkan kita kayak males-malesan gitu, kayak lagi nge-vlog tapi energi lagi nggak ada misalnya. Terus bisa kayak, halo guys, ya kan gak enak juga ya audiensnya ya. Kalau nulis ke podcast, aku mau ngerasa sedih, marah, seneng, itu bisa aku tumpahkan ke situ semua. Dan kayak aku nggak capek ngelakuin itu. Jadi mungkin kalau disuruh milih soal kenyamanan ya, itu paling nyaman menurut aku memang menulis dan nge-podcast. Tapi bukan berarti aku benci nge-vlog. Aku tuh juga suka nge-vlog, cuman nggak yang kegiatan yang bisa aku lakuin tiap hari gitu. Mungkin seminggu 3 kali, kan belum effort ngeditnya juga ya. Benar. Kamu kalau ngedit sekarang sendiri? Ngedit sendiri? Iya. Oh my god. Jadi kayak, aduh, belum nge-shoot, belum ngeditnya, aduh capek gitu. Ini kune-kune TikTok masih relate nih. Kune TikTok relate. Ngeditnya udah kayak, aduh harus ke-post besok kalau enggak. Bener, deadline. Aduh kalau enggak nanti ditagih nih, Kak mana video baru ya. Jadi kayak aduh gimana ya. Tapi kalau aku nulis nge-podcast tuh kayak aku nulis di mobil juga udah bisa gitu. Dan aku sering ngelakuin itu, jadi kayak mantap wah. Nah, tadi kan kita ngomongin soal ini pengalaman kamu, terus habis itu menjadi penulis juga enjoy karena kamu bisa ngebagi apa yang kamu rasain dan mungkin orang-orang juga ngerasain. Kira-kira ada nggak sih kayak titik balik buat kamu ngerasa kayak nih orang-orang mungkin kalau misalkan baca bukuku bakalan berani untuk menyembuhkan lukanya? Ada. Karena aku memang tujuan dari awal adalah pengen teman-teman kayak gitu. Maksudnya aku pengen teman-teman yakin bahwa walaupun kita memiliki kenangan yang tidak indah dan tidak seperti orang-orang pada umumnya dan tidak seperti cerita-cerita fairy tale yang ada, kita tuh tetap bisa maju dan berjalan dan kita tetap bisa bahagia. Tapi memang kita nggak tahu kan bahagia kita itu kapan. Iya betul. Kayak aku tuh memang juga nulis buku itu karena ada yang sering komen, Fania enak ya hidupnya, dari kecil udah disayang sama keluarga.
Padahal pada saat itu aku juga mereka juga nggak tahu masa kenanganku tuh kayak gimana, masa kecilku tuh gimana. Jadi aku tuh pengen membuat orang-orang sadar bahwa walaupun kita memiliki kenangan yang cukup sakit, kita tetap bisa maju ke depan, kita tetap bisa nyapain apa yang kita mau, kita tetap bisa bahagia. Dan aku boleh jujur, aku menunggu kebahagiaanku dan merasakan kehangatan keluargaku itu kayak memang membutuhkan waktu 7-10 tahun. Dan itu bukan waktu yang singkat. Tapi kalau kita terus berusaha dan kita terus mencari kebahagiaan untuk diri sendiri, pasti nemu titik endingnya gitu. Jadi aku pengen nyampein ke teman-teman kayak tenang aja gitu. We will find our own happiness. Entah cepat atau lambat, kita tuh pasti nemu gitu. Betul. Karena setuju banget, karena bahagia itu sebenarnya sederhana. Bahagia itu sebenarnya sederhana dan mungkin bisa dicari gitu loh. Nggak selamanya kita harus terpuruk sama hal-hal yang mungkin emang ya sudah yang terjadi gitu kan. Aku percaya kalau misalkan bahagia tuh punya waktunya, bahagia tuh punya tempatnya, bahagia tuh pun juga ada orangnya gitu. Jadi kayak mungkin kamu nggak bahagia sama orang yang ini, tapi mungkin dipertemukan sama orang lain yang bisa membuat bahagia. Tapi mungkin bisa nunggu yang lama. Betul. Cuman nggak sia-sia kok nunggunya. Semakin lama itu kayak makin kerasa bahagianya nanti endingnya. Karena akhirnya kayak wah ini nih yang gue cari, yang gue tunggu gitu. Ini nih yang gue cari gitu. Ini nih yang gue cari, yang gue tunggu. Kayak sederhana banget sih sebenarnya bahagia itu. Asal kita kayak, menurut aku sih asal bersyukur. Betul. Asal kayak tahu, kita yakin kita bakal bahagia, itu bakal nemu bahagianya. Sekedar makan kue coklat tuh bisa bahagia. Bener, kadang makan kayak kita lagi misal birthday, terus habis itu tiba-tiba ada es krim, gue pengen beli gitu. Itu aja kita udah merasa bahagia. Udah selesai gitu. Solusinya udah gampang banget sebenarnya. Bener. Mungkin kadang kayak di balik hal-hal yang jelek itu, mungkin kayak hal-hal yang kita laluin, mungkin ada ya kerikil-kerikilnya mah pasti ada, namanya hidup. Cuman kayak waktu udah nemu nih kayak oh ini loh ternyata artinya kerikil-kerikil kemarin itu. Dan sadar gak sih kalau misalnya hidup gak ada ups and downs-nya, gak ada jatuhnya, itu makin flat banget. Kayak kan kayak ibarat jalan tol kan lurus terus gitu loh. Lurus terus kalau misalkan dia nggak ada jalan keluar yang lain, atau mungkin kayak nggak ada, tahu gak sih kalau jalan tol ada greget gitu. Iya, itu kayak ngantuk. Jadi flat banget. Jadi kayak aku yakin bahwa cerita-cerita kita yang masa lalu yang kayak sedih banget itu pasti emang ada tujuannya, dan itu yang mungkin membuat hidup kita tuh kayak gini biar asik aja, kayak roller coaster kan. Bener. Kita main roller coaster aja ngerasa seru kan, gimana? Iya. Harusnya hidup juga bisa dibawa seru. Nah, ini isinya jadi bukan konten soal buku ya, malah jadi quotes nih nanti di sini. Quotes of the day gitu. Tolong editor. Terus tadi ternyata keluarnya meme gitu. Oh ya, tapi gimana tanggapan teman-teman kamu? Kita nyebutnya apa? Fans kamu? Teman, aku sih manggilnya Cabi ya. Iya, aku juga tahu kamu manggil Cabi. Cabi. Nggak tahu ya, kayak lucu aja kan, kayak gemes gitu. Cabi. Anggap teman-teman di luar sana tuh kayak lucu gitu. Dan tanggapannya, alhamdulillah responnya positif banget dari mereka. Dan mereka tuh pengen banget beli bukunya dan sering banget habis kan. Iya, kalau nggak salah kemarin udah cetak ulang keberapa? Keempat sih katanya cetak ulang. Dan ya semoga buat cabi-cabiku yang masih menunggu bukunya sudah ada, semoga di toko buku kalian. Nah, jangan lupa dukung buku original teman-teman, jangan baca. Iya. Itu udah tagline kita, jangan lupa beli buku original. Nah, oh ya, ke si Cabi-Cabi ini kan mereka excited banget ya pengen baca cerita kamu. Ada nggak sih dia yang nge-DM kayak, Fania, aku habis baca cerita kamu dan aku merasa relate banget, pengen peluk gitu, banyak nggak? Banget, dan banyak yang buat video. Oh iya? Iya, kayak banyak yang buat foto slide, dan kayak ada yang waktu itu video tentang cowok kok nangis cemen banget, terus dia itu foto slide, next slide-nya itu halaman di buku aku, dan aku kayak wah, banyak ya ternyata orang-orang. Dan kayak ada yang nge-review tentang bukunya, terus ada orang tua juga yang baca buku itu
Dan dia nangis di depan anaknya dan langsung peluk anaknya. Dan aku kayak, ternyata nggak cuman seumuran aku yang bisa enjoy, nggak cuman anak-anak juga, tapi juga orang tua gitu. Dan aku ngerasa kayak, wah, ternyata ini ya power of story gitu. Betul, karena itu tuh menurut aku kan udah baca bukunya juga ya. Aku udah baca bukunya juga. Menurut aku bukan buku yang cuma bisa dinikmati oleh generasi sekarang kayak Gen Z. Kita kan Gen Z aja jatuhnya ya. Kita Gen Z. Gen Z. Masih muda berarti. Masih muda ya, benar. Cuman bisa juga ditonton. Kok ditonton? Waduh, dibaca. Sorry teman-teman. Dibaca sama orang tua juga karena menurut aku biar bisa ngelihat POV sebagai anak nggak sih? Yes. Itu kayak orang banyak relate nggak sih kayak orang tuanya kadang mungkin kayak komunikasi antar anak tuh kesannya sepele gitu. Padahal itu menurut aku penting banget kan. Dan aku tuh kayak juga merasa kasihan sama teman-temanku sendiri yang mereka tuh ngerasa kayak nggak dianggap sama orang tuanya. Jadi aku juga berharap untuk orang tua bisa baca buku aku, karena mendengarkan sisi anak itu penting. Bukan berarti kayak mereka bukan orang tua yang baik, bukan. Cuman memang kurang komunikasi aja antar orang tua dan anak, dan itu mungkin yang paling penting. Dan aku senang banget waktu kayak orang tua baca buku aku. Apalagi kemarin waktu book talk ada orang tua yang datang dan nangis di depanku. Aku langsung kayak, wah, ternyata powernya bisa nyampe, nggak cuman dari angkatan aku, angkatan bunda aku juga bisa. Jadi kayak I'm so happy for that gitu. Sedih banget kemarin, kebetulan Fania teman-teman lagi ngadain book talk kemarin, yang katanya book talk. Tapi nangis-nangis. Iya, tapi nangis-nangis beneran lagi itu tagline-nya bener yang katanya book talk, tapi sebenarnya ini acara nangis-nangis teman-teman. Kemarin itu kan kebetulan aku juga jadi MC-nya ya. Kemarin aku jadi MC-nya. Terus ada moderatornya dan lain-lain gitu. Ada satu part di acara itu yang emang Fania ngebacain bukunya kan, ngebacain bukunya. Terus habis itu ada bunda dan papa juga ya. Nangis di depan. Aku kan sebenarnya di backstage ya. Aku di backstage kayak, ya ampun, aku gak mau melihat gitu, nanti aku nangis. Tahu gak sih ada kayak wartawan gitu, kameramen gitu. Gitu pegang kamera sama gini. So kayak, aduh, takut gambarnya goyang lagi, kasihan kan dia udah susah-susah terus dia begitu. So kayak, aku pengen minta maaf, tapi kenapa aku minta maaf ya? Aduh. Kamu juga waktu baca kan nangis. Iya, aku baru baca satu kalimat. Aku tuh nggak tahu kenapa what comes to me, tapi aku waktu ngelihat bukunya udah kayak, kenapa gue nangis ya? Kayak ini gue yang nulis ya. Iya, kan gue udah baca. Biasa aja ya yang nulis ya. Kenapa nangis gitu kan? Tapi ya udah, mungkin itu atmosfernya, timingnya pas, timing dan atmosfernya gitu kan. ya. Apalagi teman-teman di depan udah pada nangis juga kan, jadi kayak aku gak bisa tahan buat gak nangis gitu. Dan satu hal yang aku kayak pikirin di situ, apa? Makeup aku gimana? Nah, itu juga aku pikirin lagi pas bilang, makeup Fania bagaimana ya? Iya kan, kayak dia turun ke bawah touch up tidak ya? Mana nih? Touch up. Aduh, mana aku gak bawa makeup kan kemana, jadi kayak, aduh, makeup gimana ya? Aku lagi pakai softline lagi, aduh. Tapi untung kemarin masih stay on ya, masih stay on, terus masih cantik juga. Aman, semuanya ngomong aman. Kayak ya udah, alhamdulillah. Soalnya kemarin emang nangisnya lumayan deres juga ya. Dan bunda aku udah luntur kan makeupnya, jadi aku mikirnya kayak aku luntur juga ini pasti gitu. Tapi ternyata kemarin tidak aman. Keren. Dikasih magical. The power of yang katanya book talk, teman-teman. Yes. Nanti kalau ada di kota kalian datang ya. Kira-kira mau kemana lagi? Keliling dunia lah. Waduh, sampai Antartika aku. Waduh, siapa ya di Antartika yang jadi itu? Beruang gizi berkeluarga. Betul takutnya juga. Nggak cemara tuh keluarganya. Nah, terus nanti aku datang. Bener ya, kayak penguin kan katanya suka ditinggalkan. Iya. Oh, sedih jadinya. Iya, katanya kan penguin itu ya yang mereka tuh berkubu, ntar nanti satu ditinggal gitu. Bener, kasihan banget. Jangan nangis gara-gara penguin dong. Iya, nanti habis ini nonton Madagaskar jangan sedih, teman-teman. Madagaskar dari mana ya? Madagaskar. Ice Age kan. Tapi Madagaskar kan juga ada itu, penguin yang ninja itu. Emang iya, penguin ada tahu. Iya. Lupa juga aku lah. Udah lupa juga aku. Kalau Ice Age, emang ada penguin ya Ice Age?
pokoknya ada marmotnya itu. Iya, mamut memang ada di situ. Ya udahlah teman-teman, itu soal persek-sekan ini. Oh ya, aku penasaran karena Fania ini kan sosok yang lumayan inspirational. Inspirational. Aduh, kemarin aja ada itu ya, ada. Ya, Kenapa? Main ada, aku lihat ada ibu-ibu yang lagi hamil ya. Iya. Lagi hamil, terus habis itu aku ngeliat lagi. Dia minta tantangan, terus habis itu foto, dia bilang semoga anak aku seperti kamu ya. Gitu. Ya ampun, aku kayak langsung terenyuh. Aku dijadikan sebuah doa dari ibu. Lucu banget, seru banget. Aku tuh kayak pas ngeliat, oh my god, lucu sekali, ini ada ibu-ibu yang lagi hamil terus bilang semoga anaknya seperti kamu. Beban. Aduh, beban nih. Aduh, saya harus bisa mencapai apa lagi nih? Saya harus membangun image sampai anakku dewasa ini. Sampai kakek nenek juga kayak ntar aku masuk film yang apa sih yang lagi viral sekarang? How to Train Your Grandmother. Iya. Aku jadi harus kayak gitu ntar. Aduh. Berat ya, langsung berat kayak, wah, nih jangan sampai saya blunder nih. Nanti aku ngeluarin film soalnya. Apa tuh? How to make your grandma smart. Malah jadi beban ke grandmanya dong. Jadi how to make your grandma smart. Aku grandmanya. Nah, silahkan. Nah, kamu nih kan sosok yang ya orang bilang inspirasional, apalagi si ibu-ibu aja pengen anaknya kayak kamu. Kau punya role model gak sih? Punya dong pasti. Tapi aku kayak pernah gak sih punya role model yang kayak untuk di bidang ini dia, untuk di bidang ini dia. Aku juga ada. Kayak ya kan kalau di fashion dia nih. Iya. Kalau misalkan karir dia gitu. Kalau aku role model dalam kekuatan atau dalam pendirianku adalah bundaku sendiri. Kan menurut aku bundaku itu kuat. Maksudnya itu bukan klise ya. Tapi aku ngerasa kayak bundaku itu sangat-sangat kuat kan orangnya, dan udah melewati masa menjadi single parent. Yang menurut aku tuh masih susah banget. Pasti aku tinggal sama bunda berdua, aku nggak tahu bunda nyimpen luka apa, aku nggak tahu bunda berapa kali nangis dalam seminggu. Dan menurut aku pendiriannya bunda sangat-sangat kuat. Jadi kayak aku pengen jadi sosok orang yang kuat seperti bundaku. Dan aku kalau soal inspirational, aku pengen jadi sosok yang inspirational kayak Kak Maudia Yunda. Ya itu aku sudah mengira kamu role modelnya Maudia Yunda, karena aku juga gitu. Iya kan, role model keren banget. Iya. Kayak udah cantik kan, terus dia juga very inspirational, very educative. Jadi kayak aku juga pengen jadi seorang yang super inspirational kayak Kak Maudi ini. Jadi ya aku bisa kayak auranya itu keluar banget kan, whether she's on screen atau enggak kita udah tahu gitu who is she and what she's doing. Jadi mungkin kalau misalnya dua role model entiku, aku pengen jadi seseorang yang kuat banget kayak bundaku, dan aku pengen jadi seseorang yang inspirational banget kayak Kak Maudia Yunda gitu. Ya Maudia Yunda better you watch out, habis ini digantikan. Jangan. Bebannya ya. beban lagi nih. Oh tidak, Maudia Yunda adalah Maudia Yunda dan Fania adalah Fania. Nah gitu teman-teman. Berarti kalau soal bunda tuh berarti kamu deket banget ya? Kalau soal deket atau enggak sih kayak ya deket banget, walaupun sifat kita tuh benar-benar yang jauh. Apa jauhnya? Aku tuh sering berantem sama bunda. Iya, tentang hal sepele. Kenapa? Dari pagi aku berantem. Ada apa nih? Sebelum kita datang nih teman-teman, berarti datangnya. Jadi aku tuh sebenarnya nggak berantem sih. Tapi kan kemarin waktu book dia itu nggak bawa celana jeans kan. Jadi aku minjemin celana jeansku. Tapi aku itu bawa celana jeans tuh buat di Jakarta kayak buat 2 kali pakai, buat sehari sama besoknya gitu. Karena kan jeans kan emang bisa beberapa kali pakai. Bener. Irit ya bun? Yes, biar gak berat koper. Biar gak berat kopernya. Terus habis itu tadi pagi bunda pergi ke Bekasi. Nah ternyata bunda itu pakai celanaku, which berarti aku udah nggak bisa pakai di besok harinya. Bener. Dan aku cuma bawa 2 celananya, ini sama celana jeans itu. Dan aku jadi kayak waduh, pakai apa ini aku? Terus bunda, atau kan kayak nanya bunda pakai celanaku. Terus bunda bilang, iya, kenapa? Santai banget lagi. Iya, kenapa?
ya nggak apa-apa sih mau aku pakai. Oh ya udah beli aja nanti. Mau aku pakai buat podcast maksudnya. Ya udahlah nggak apa-apa, aku matikan kan. Tapi mungkin Bunda nganggap itu kayak ngambek, maaf ya Bun, kayak aku ngambek. Tapi aku tuh lagi kamar mandi sana, lagi siap-siap, jadi kayak udah aku matikan dulu, nanti aja aku balas. Terus Bunda aku nge-spam kayak panjang, maaf ya. Terus kayak emot nangis itu, Bunda nggak tahu, Bunda nangis di pojokan. Lucu banget ternyata ya. Aku nggak marah, aku tuh cuman bingung aja kenapa nggak bilang tuh, maaf ya, nanti Bunda beliin. Nggak usah. Terus nanti Bunda ini ya, nanti Bunda gojekin aja. Nggak usah, lagian udah mau jam 9 tadi, udah kayak jam setengah 9 gitu. Nggak kok, cuma 30 menit. Enggak, aku ada celana satu lagi, cuman aku tuh nganggep jeans kan cocoknya sama baju sekarang. Jadi kayak jadi serba hitam nih. Iya, jadi serba hitam. Terus aku kayak nggak apa-apa, Bunda ada celana coklat. Nggak bisa pakai hitam aja, nggak apa-apa. Yakin? Terus kayak Bunda nangis. Aku tuh sering berantem. Tapi kamu itu MBTI-nya tebak deh. INFJ. No. Apa dong? INFP. Demi apa? Demi. Berarti cuma beda kamu INFP, I introvert kan? Iya. Kalau aku INFP. Jadi kayak kamu introvertnya, aku versi extrovertnya. Tapi orang-orang selalu ngira aku kalau nggak INFP yang ENFP atau nggak INFJ biasanya. Karena biasanya karena extrovert banget. Karena kelihatannya kamu tipikal yang harum membiru ya. Tapi aku tuh kayak katanya sih INFP kan sifat yang dia tuh introvert, tapi dia paling ekstrovert di antara introvert. Jadi mungkin aku dari situnya ya, jadi kelihatan ekstrovert banget. Kalau apa namanya ENFP itu adalah MBTI terintrovert daripada extrovert. Tapi kita sebenarnya sama aja nggak sih? Sebenarnya selevel. Sebenarnya kalau aku gampang mood swing aja. Oh iya, gampang mood swing. Katanya INFP gampang mood swing. Jadi misalnya pagi, aduh bad mood banget deh. Satu hal yang bikin kamu bad mood banget. Kayak misalkan the whole fine day, terus habis itu ada satu aja yang bikin kamu kayak, hah, gitu. Apa? Ketika hal simple adalah ketika makananku nggak enak. Oke, jadi kayak ini rate-nya udah 9/10 nih. Kayak harusnya 10/10 kalau misalkan gue abis ini makan enak. Terus tahu-tahu gak makan enak. Langsung kayak hancur nih. Bete kayak gitu. Kenapa sih makanan ini tidak enak dulu? Nah itu kayak aku udah pesen yang enak, terus udah pesen kesukaanku. Kenapa jadinya nggak enak sih hari ini? Bener. Terus aku kayak mangkel, bahasa Jawa sih mangkel. Oh iya. Harian gitu. Jadi kayak langsung drop gitu. Udah kayak tunggu dimarahin dulu, kayak kamu kenapa sih bad mood, baru aku bisa good mood lagi. Jadi harus dimarahin harus dulu. Disindir dulu. Harus disalahin. Apa sih bad mood gitu? Maaf ya. Udah, aku good mood kali. Segampang itu mengubah mood. Segampang itu mengubah mood. Tapi berarti kamu tipikal yang moodian. Iya, banget. Maaf ya teman-teman. Tapi itu harusnya understandable kalau kita cewek. Untuk cowok masa depanku kayaknya harus sabar-sabar sih sebenarnya. Betul. Karena aku udah mood swing, silent treatment. Komunikasinya jelek ini, gimana anak komunikasi silent treatment? Maaf ya, aku cuman baik di komunikasi hal-hal serius. Nah, tapi kalau komunikasi hal yang kayak misalnya dia ngilang gitu, aku ngilang lah ikutan main ngomong, balas dendam ya jadinya, balas dendam. Tapi berarti seorang Fania ini tipe cowoknya kayak gimana? Aku kalau misalnya jujur, setia, baik, itu kan sudah jadi satu paket yang semua orang butuhkan. Kayak gak usah aku sebutin lagi deh kalau gitu. Aku tuh suka cowok yang gak narsistik. Oh oke. Aku juga tidak suka orang yang NPD. Kan aku tuh nggak, maksudnya kalau misalnya suka foto ya udah nggak apa-apa. Cuman aku tuh nggak suka kalau misalnya ke levelnya dia dalam narsistiknya itu lebih tinggi daripada aku. Berarti kamu mengakui kamu narsis? Aku tuh nggak terlalu, katanya teman-teman aku nggak terlalu narsis. Kayak storyku tuh selalu kosong. Oh, punya second. Yes. Terus kayak Janja cuma punya second. Iya, semua punya second. Ada bahkan third account juga. Nah, aku tuh nggak punya. Oh, kamu nggak punya third account? Aku nggak punya second close friend, nggak ada. Nggak pernah pakai. Second aku pakai buat apa? Buat apa? Cuman buat ngepost AU doang. Oh. Terus second aku nggak di private.
Awas ya nemu. Tapi enggak, namanya bukan namaku. Cuman Abis ini semua orang langsung mencari. Berusaha. Abis itu semua orang langsung nyari. Tapi aku tuh nggak terlalu suka yang kayak kalau liburan gitu. Aku tuh berusaha enjoy momennya daripada fotonya. Nah kalau aku bersama orang yang terlalu banyak ngefoto tempatnya gitu, jadi kayak aduh capek banget, aku cuman pengen enjoy tempatnya gitu. Jadi aku nggak terlalu suka orang narsistik gitu kan. Terus yang kedua aku suka orang yang cold tapi clingy ke aku gitu. Oh, jadi kayak sundere-sundere Itu kayak gimana gitu. dia itu kayak di real life orang-orang tuh ngiranya kayak Oh iya wah benar. ganteng tapi kayak Kayak untouchable banget, gitu, untouchable. kayak aku gak bisa deketin dia tapi aku bisa. Terus Kayak dia clingy ke aku gitu. Terus kayak I am the winner bro, gue nih yang punya bro. Waduh. gitu. Jadi kayak wah itu sangat-sangat membahagiakan sekali. Itu sih yang aku maksudnya yang lagi yang Diusahakan. paling utama lah. Yang Oh enggak, diusahakan. kita lagi diusahakan. Lagi nyari sih sebenarnya. Abis ini silakan di bawah DM Fania Winola kalau ketik misalnya rek. masuk kualifikasi boleh lah. Nah, boleh silakan di DM Fania. Terus habis itu nanti ketik rek spasi jodoh Fania Ya. gitu. Telepon lah #1 gitu. Nanti langsung halo, ini CV-ku ya gitu. Nanti aku baca CV-nya satu-satu. Berarti teman-teman silakan siapkan CV ya. Oh, Dengan keunggulan. Salah satu. Apa lagi satu lagi? Aku nggak tahu ini maksudnya aku nggak tahu maksud aku nggak perlu yang kayak ganteng banget dan lain-lain. Pokoknya dia cocok sebelahku. Tahu nggak sih, pernah nggak sih kayak he's handsome tapi dia nggak cocok sama aku. Jadi kayak mungkin dia ganteng tapi jadinya kebanting auranya atau gimana? Jadi kayak dia tuh nggak cocok sama cewek kayak aku. Jadi aku butuhnya seseorang yang cocok banget di sebelahku gitu. Oke, kalau misalkan yang paling mendekati nih visualnya, ngomongin soal, baik kita K-popers. 17 deh. Ya boleh silakan Seventeen. Siapa yang menurut kamu paling cocok di samping kamu? Anak Seventeen. Anak Seven. Guys, Keret jangan serang aku ya. Cuman aku tuh ngerasa yang sesuai dengan visual tipeku dan I don't know, I feel like kita itu bisa match secara visual adalah Wonu. Iya Sama kan? mata. Oke. Walaupun biasku dokim ya, maaf. Parah nih Dika nih. Tapi aku ngerasa kayak aku tuh kita tuh sama-sama suka baca. Terus kita sama-sama pakai kacamata. Apalagi Wonu adalah mas-mas Jawa sesungguhnya. Yes. Wonu kan kayak sering gak sih ngeliat di Twitter dia adalah cucu Ki Hajar Dewantara. Itu teman-teman aku sukanya kayak ih siapa sih ini? Kenapa sih kok jadi cucunya Ki Hajar? Emang dia siapa gitu kan? Nah apalagi Wonu tuh kan mas Surabaya banget kan. Cocok ya. Biasanya kalau di Surabaya biasanya nongkrong di mana? Pakuwon. Golongan orang kaya. Boleh deh. Boleh ya. Aku sih masih level tunjungan ya. Oh iya benar. Gak apa-apa lah sekali-sekali ke Pakuwon. Gak apa-apa. Gitu. Berarti kalau misalkan ngomongin soal bias, mungkin Wonu adalah visual yang paling aku sukain. Maksudnya kayak yang kayaknya cocok. Maksudnya kayak Minggi tuh ganteng banget, tapi aku ngerasa sebelah dia tuh kayak menciut gitu kan, kayak Minggi tinggi banget bro, wow. Dan tinggi aku kan nggak seberapa gitu kan. Jadi kayak nggak usah takut gitu. Oke. Berarti Wonu silakan datang ke Indonesia lagi kali aja Fania. Kamu berarti udah pernah nonton? Belum, sedih sekali tapi dong. Kayaknya aku di Korea mau nonton Carrotland. Oh, kayak karena nanti ke Korea ya. Katanya kan di spill sama Dokyum kan summer. Semoga ya nanti bisa nontonnya. Semoga bisa menang war tiket yang melawan Kinets. Nanti aku foto Joshua. Nah, silakan foto Joshua untuk saya. Foto Joshua dari dekat. Boleh. Terus nanti dia gini-gini terus gini-gini. Boleh, silahkan. Kalau bisa begini. Oh, iya. Bisa begini. Jangan lupa orangnya. Oke. Nah itu tadi kita ngomongin intermezzo ya, ngomongin kayak bias dan lain segala macam gitu. Nah kembali lagi ke buku. Aku mau tanya Fania, mungkin karena ini buku yang kamu tulis pertama, kalau misalkan nanti ada next buku, kira-kira pengen genrenya apa? Apakah novel? Karena kamu kan suka banget katanya fiksi, novel, atau mungkin poems kayak puisi-puisi gitu. Aku sih kalau misalnya
udah beride untuk melanjutkan bukuku karena kan emang aku cut buat ngelanjutin buku yang kedua. Tapi kalau disuruh buka yang genre baru, aku tuh pengen buat romance yang sad ending dan pendek. Sedih dong. Iya. Sedih dong. Iya. Kenapa orang ini suka sekali sedih-sedih? Karena kayak nyadar gak sih banyak novel yang ceritanya happy ending. Tapi happy endingnya tidak masuk akal. Iya, kadang kayak entah gak masuk akal atau super klise. Yang biasanya ketemu berantemnya antara gara-gara gak direstuin, berantemnya gara-gara beda agama, LDR lah. Terus endingnya jadi satu gitu. No, aku pengen suatu hal yang kayak ada masalah yang solusinya itu kita nggak tahu, dan makanya karena kita nggak tahu solusinya jadinya nggak jadi gitu. Oh, iya. Mungkin itu bakalan relate sama banyak orang karena kayak loh ini masalah emang nggak bisa dipecahkan kok, terus gimana? Kayak kita mau maksain buat kayak 100 hari juga nggak bakal bisa karena emang nggak nemu aja jalan tengahnya gitu. Berarti sad ending nih. Iya. Wah, spoiler nih teman-teman nih. pengennya ya. Tapi ini taunya di happy ending ternyata. Di chat editor kan. Iya. Ya, kayaknya better happy ending deh. Gitu. Waduh. Kayak better happy ending deh. Waduh, ini ngulang nih. Langsung. Oke, kalau itu adalah genre baru. Jadi pengennya romance. Satu buku romance yang kamu suka banget. Apa ya? Ini tuh AU yang pokoknya ini novel adaptasi AU. Aku belum baca novelnya, tapi AU-nya tuh bagus banget. Itu judulnya A Little Thing Called Love, kalau nggak salah. Oh, mirip-mirip itu AU anu. Oh, aku seperti belum baca lagi. Itu bagus banget, kayak plot twistnya tuh wow, dan endingnya itu aku suka sih, kayak ups and downs sih, keren aja. Memuaskan berarti. Kamu suka yang kayak gitu. Dan itu kayak bukan yang apa ya, bukan AU yang unimaginable gitu. Dan itu maksudnya menurut aku suatu cerita yang bisa terjadi sehari-hari. Jadinya aku suka banget novel itu gitu. Oke, nah teman-teman, tadi kan soal buku dan lain sebagainya nih. Kita kan udah tadi juga sempat nyenggol-nyenggol soal masa lalu, terus habis itu kayak kamu bilang menguatkan banget, ibu kamu sangat amat kuat gitu kan, biasanya manggil bunda tapi biasa manggil bunda. Kalau sekarang ayah bagaimana kabarnya? Apa dia sudah baca buku kamu? Udah baca, ayah udah baca, dan ayah nangis banget waktu baca. Dan ayah itu waktu itu aku mengirimin kan, maksudnya masa ayah sendiri nggak dikirimin? Iya, kan? Masa dapat buku gratis? Sedih juga. Tapi ternyata ayahku ikut PO dan pesannya 2. Oh, katanya yang satu buat disimpan, yang satu buat dibaca gitu, mau dipajang gitu yang satu. So aku kayak wow. Dan ayahku tuh nangis waktu baca. Dia itu telepon aku, baru baca 40 halaman, dia nangis dan minta maaf. Dan aku kayak, kenapa harus minta maaf? Dan nangis kayak, aku nggak sanggup. Dan jujur komunikasiku sama ayah soalnya nggak terlalu dekat, tapi nggak jauh ya, bukan berarti yang jauh banget gitu, enggak. Tapi masih sering lah. Sebulan sekali lah. Ya itu aku nggak tahu terlalu sering apa enggak ya buat ayah kandung yang nggak pernah ketemu lagi. Maksudnya masih ketemu, cuman aku tuh nggak tahu rumahnya di mana, nggak tahu tinggalnya di mana. Jadi kayak, ya aku tahu ayah ada, masih aku juga tahu kotanya apa, tapi aku nggak tahu tinggalnya di mana. Jadi kayak ya nggak terlalu deket, tapi kalau dibilang masih aku anggap ayah, dan aku masih menyayangi ayah sebagai ayahku. Jadi ini agak sedih ya kedengarannya, tapi sudah terbiasa karena sudah menjalani hal ini selama hampir 3 tahun kayaknya. Tapi kemarin waktu acara BookTok ayah tahu? Enggak, karena takut ayah kayak, aku tuh nggak mau bikin ayah nggak nyaman kan, karena itu sama-sama di kota yang ayah tinggalin sekarang. Biasanya sih kalau misalnya ada acara buku, aku baru ngasih tahu ayah setelah acaranya. Oh, berarti tapi tetap cerita. Karena gimana tetap ayahku. Cuman takutnya kalau misalnya belum hari H acara, ayahku kayak anxious gitu. Jadi nggak tenang gitu. Oh. Karena ayahku kan suka ngerasa kayak gitu.
kalau soal keluarga, masa lalu apalagi. Jadi aku takut juga nggak nyaman buat ibu tiri aku. Dan juga aku punya adik kan. Betul. Dan adik aku udah bisa paham karena udah SD kan. Iya. Ya, aku takut dalam kondisi yang tidak nyaman gitu waktu tahu aku di sini dan menceritakan tentang buku. Dan itu sih satu hal yang aku takut, kayak one day adikku bakal realize kenyataannya dari ayahnya gitu. Betul. Jadi kayak itu yang aku paling takutin sekarang. Dan komunikasi sama ayah masih deket banget. Dan aku udah ngabarin sih kalau misalnya aku beda buku atau book talk tadi pagi. Jadi udah, berarti tadi pagi langsung cerita. Gitu. Berarti tadi pagi langsung cerita, ngasih tahu ayah. Ayah, aku kemarin habis book talk loh. Iya gitu. Tapi komunikasinya berarti masih bagus ya, walaupun memang jatuhnya masih sering tuh, walaupun nggak setiap hari. Ya, tapi ada satu hal yang sedih sih. Apa? Adik aku tuh kayak lupa nama aku siapa. Oh iya. Nah, dan tuh kayak, oh kenapa lupa gitu. Oh iya, tapi berarti kalau ngelihat adik kamu, dia ngerasa kayak itu nggak, kan karena mungkin sering main ya, terus habis kayak ini kakak aku kemana ya? Dulu waktu kecil banget ngerasa sih, apalagi kan ayah masih tinggal di Surabaya, jadi aku gampang banget buat kesana dan kemari gitu. Dan karena udah di Jakarta dan nggak punya HP, dan aku jarang banget telepon sama dia karena dia udah sekolah terus kan. Dan kayak sibuk ya, memang toddler sibuk. Dan mukanya dia kan mirip banget sama aku. Oh iya. Versi cowoknya aja. Kayak ganteng dong. Bayangin. Ya. Jadi dia mancung. Oh. Tapi dia mirip banget sama kecilanku. Dan aku kayak ngerasa sedih aja waktu ini kakak Fania, terus dia takut gitu, kayak kakak ada aku takut gitu. Oh berarti setiap ketemu lagi berarti harus ada pendekatan baru lagi. Karena terakhir aku ketemu kayaknya 1,5 tahun atau 2 tahun yang lalu. Jadi kayak I feel like dia pasti lupa 1 atau 2 hal tentang aku, tapi nggak lupa. Kalau ketemu lagi kan pasti masih bisa main lagi, cerita kan lagi adik, gitu. Kan? Betul. Pasti ada bond yang kayak bisa nyambung lah seenggaknya 1-2 hal gitu. Tidak sabar dong berarti nanti sudah besar bagaimana ya? Iya, aku takut sih. Takut kalau dia kayak baca bukunya dan melihat reaksiku waktu pertama kali ngeliat dia kayak memang ada part soal adik kamu di buku itu ya, cuman semoga dia nanti kalau sudah dewasa ya bisa mencerna dengan baik, terus komunikasi antara ayah dan juga adik kamu bisa bagus, jadi kayak itu sudah tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena semuanya sudah clear gitu. Aku juga menyayangi kamu sebagai adik gitu kan ya. Sayang sekali dan lucu banget. Nah tapi kan sekarang ada papa. Kalau menurut kamu ini berarti udah berapa tahun sama papa? Berapa ya? 10, hampir 10 kali ya. Kayak nikahnya 8 tahun yang lalu, tapi kenalnya kayak 9 tahunan lah, 9 tahun yang lalu. Oke. Sekarang karena kesehariannya sudah sama papa, terus habis itu sama bunda juga, menurut kamu ayah dan papa sekarang apa yang bisa kamu definisikan dari mereka? Kayak sudah menjadi orang tua dan juga role model kah? Papaku. Kalau aku manggilnya M kan? Iya M, betul. Jadi aku melihat M sebagai sosok laki-laki yang menemani bunda dan bisa memberikan kekuatan untuk bunda. Tapi karena aku memang tipenya kayak if someone is there in my life dan sudah memegang posisi sebagai satu orang, aku nggak bisa menggantikan. Jadi kalau soal papa, aku menganggap M sebagai papaku juga. Tapi bukan yang kayak apa ya, papa yang gimana sih ngomongnya, kayak rely on gitu. Karena kayak aku masih juga menganggap ayahku sebagai ayahku juga kan. Jadi aku kayak relationship aku sama M itu lebih ke kakak adiknya nih sih. Oh, bro. Nah, bro and sister gitu. Soalnya M kan juga lebih muda daripada bunda. Benar. Kita sama-sama anak tunggal, jadi kesamaannya tuh banyak banget aku sama M. Jadi kayak ngerasanya kok kayak kakakku sendiri ya gitu. Cuman mungkin karena aku kenalnya juga dari kecil dan kita kayak menjalin hubungan yang ngobrol banget, itu kecilannya juga kayak dibawa asik gitu. Jadi aku nganggap papaku ini sebagai papa yang asik kayak kakak gitu. Oke. Dia bisa diajak hangout, terus diajak curhat tentang cowok atau cowok.
seru banget ya. Protektif banget sih. Oh iya, protektif banget. Kayak kalau misalnya aku ada cowok gitu, Langsung nanya gitu. siapa ini? Siapa nih gitu, nganterin depan rumah gitu? Ada nggak yang pernah nganterin depan rumah? Pernah. Pernah ada. Dan ditanyain. Ditanyain dan langsung nggak mau gitu, nggak mau. Kenapa? Tapi selalu ketika aku nggak ada siapa-siapa itu nggak ada cowok, selalu disindir kayak udah gede nggak ada cowok. Kasian banget gitu. Banget sih. Sedih banget sih. Tapi kan ada yang deketin malah protektif. Gimana dong? Susah kan? M. Kok jadi manggil M juga? Nah. Nggak apa-apa. Om, gimana nih Om? Fanianya pengen punya cowok Om. M. Silahkan Daripada aku nanya saya soal malam M. Daripada aku gabut malam-malam baca AU sampai jam 1, mendingan aku diberikan kesempatan. Tapi nanti kalau misalkan ada cowok juga sleep call. Itu juga sih bener. Nggak ada yang bener dong berarti. Daripada baca AU kan makin gila sendiri. Oh iya, tidak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, kita cinta kefiksian ini. Iya. Oke, nah teman-teman, tadi aku barusan ngobrol sama Fania, seru banget. Ternyata kita tadi udah ngomongin soal buku yang katanya cemara. Kita ngomongin tadi gimana sih perasaan Fania waktu kemarin mengadakan book talk yang katanya book talk, tapi ternyata malah ada harum membirunya gitu kan. Terus habis tadi kita udah intermezzo ngomongin Seventeen, ngomongin cowok bla 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 bla. Banyak banget kita hari ini. Sungguh seru. Dan kayaknya aku tidak sabar menunggu next podcast kalau misalkan Fania ke Jakarta lagi. Nanti ayo silahkan kakak-kakak behind the jadwalkan tolong dijadwalkan ya. Jadi nanti kita bisa ngobrol lebih panjang lagi. Terima kasih Fania hari ini sudah mau hadir di Behind the Book. Pastinya aku juga terima kasih kepada Bukuna yang sudah mengundang aku ke sini. Oh iya. Dan juga sudah membantu dalam proses pembuatan yang katanya cemara. Nah, berarti ditunggu next bukunya dong. Oke, amin. Abis ini ditagih editor, mana Fania? Mana kapan nih gitu. Nanti abis itu ditagih. Terus habis itu mungkin juga kita bakalan nagih itu ya, buku romance yang katanya set ending itu. Bisa ya? Bisa aja dulu. Bisa aja dulu semua. Ntar ngetiknya nanti tapi. Iya, ngetiknya nanti tapi bisa aja dulu. Bisa. Nah, teman-teman Cabi jangan lupa juga buat selalu dukung Fania karena Fania adalah sosok yang keren dan inspirational sekali, seru banget. Tapi jangan lupa tadi kata Fania, bahagia bisa ditemukan di mana saja. Asalkan bersyukur, asalkan ikhlas. Nah, bahagia itu sederhana teman-teman. Oke, teman-teman baca, terima kasih sudah menonton dan juga sudah mengikuti percakapan kita yang dari tadi kayaknya ngalor ngidul. Iya, muter-muter. Ngalor ngidul, muter-muter, tapi nggak apa-apa. Semoga seru dan juga menyenangkan serta menghibur buat teman-teman semua. Jadi kurang lebihnya mohon maaf deh ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, buat teman-teman jangan lupa kalau misalkan kalian mau beli buku yang katanya cemara, kalian bisa beli di toko online. Jangan lupa di Republik Fiksi, Bumi Fiksi, JDA Bookstore, dan juga toko-toko lainnya. Selalu dukung buku original dan jangan membeli bajakan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye.